Nanti kita akan membahas mengenai 2 dekade Pak sebagai penyelenggara pemilu mengawal demokrasi elektoral di Nganjuk ini. Jadi pada pelaksanaan pemilu tahun 2009. Ya. Nah, jadi pada pelaksanaan pemilu tahun 2009 ini metodenya ya, metode pemberian suara ini ada perubahan. Ya. Jadi pada pelaksanaan pemilu tahun 2009 ini ada perubahan metode dalam memberikan suaranya itu ya. Yang biasanya kita kan sudah terbiasa ya, atau kita sudah familiar dengan mencoblos. Nah, biasanya kita kan mencoblos pakai paku, suara dicoblos. Itu dirubah dengan memberikan tanda centang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di dalam kesempatan yang indah dan luar biasa ini di dalam podcast Sedudo segmen edukasi demokrasi, di mana lagi kalau bukan di KPU Kabupaten Nganjuk. Teman-teman pemilu semuanya, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Bella Anggraini, host podcast di segmen edukasi demokrasi di KPU Kabupaten Nganjuk. Nah, teman-teman pemilu semuanya, kali ini tak kalah pentingnya dan tak kalah hebatnya, di samping saya sini ada sosok yang begitu luar biasa. Beliau ini pengalamannya luar biasa di bidang kepemiluan, di bidang organisasi kepemimpinan ini sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan sekretaris KPU Kabupaten Nganjuk, Bapak Kristanto. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, luar biasa Pak Kristanto kali ini ya Pak ya. Teman-teman pemilih semuanya, Pak Kris saat ini cerah sekali ya. Pak Kristanto, kalau saya manggilnya Pak Kris gitu, berkenan ya. Pak ya? Ya Pak Kris. Ya. Begini teman-teman pemilih semuanya, Pak Kristanto ini, beliau ini sangat legend di KPU Kabupaten Nganjuk teman-teman. Kalau kita bicara mengenai legend ya Pak Kris ya, bagaimana sih Pak Kris ini awal mulanya di KPU Kabupaten Nganjuk ini sejak tahun berapa? Terus kok bisa di KPU Kabupaten Nganjuk itu bagaimana Pak? Ya baik, terima kasih. Ya. Ini mungkin kita kalau mengulas hal ini kita seperti ngomong sejarah nih, bercerita nih. Jadi sebentar, jadi waktu itu di tahun 2003 ya tepatnya ya. Awalnya 2023 Pak? 2003. Oh ya. 2003 ya, sebelumnya saya itu PNS di pemerintah daerah. Saya bekerja di Kecamatan Sukomoro dan tepatnya bulan Maret tahun 2003 saya dimutasi ke Sekretariat KPU Kabupaten Nganjuk. Oh ya. Iya. Jadi kalau tidak salah ini sudah ada 23 tahun. Iya, 23 tahun. Cukup lama juga. Iya. Jadi awalnya saya dari pemerintah daerah Kecamatan Sukomoro, kemudian dimutasi ke Sekretariat KPU Kabupaten Nganjuk. Itu bulan Maret tahun 2003. Luar biasa teman-teman pemilih semuanya. Kalau tadi Pak Kristanto awal gabung di KPU Kabupaten Nganjuk ini ternyata 2023 teman-teman. Jadi 2003. Saya 2003 ya 2003. Saya masih PAUD Pak 2003. Pak Sek sudah bekerja, sudah melalang buana di KPU Kabupaten Nganjuk. Teman-teman pemilih semuanya, ini pas sekali teman-teman, ini nanti kita akan membahas mengenai 2 dekade Pak sebagai penyelenggara pemilu mengawal demokrasi elektoral di Nganjuk ini. Luar biasa ya Pak Sek ya. Begini, teman-teman pemilih semuanya, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kristanto bahwa beliau ini pertama kali di KPU Kabupaten Nganjuk ini pada tahun 2003. Luar biasa. Pak, boleh cerita Pak, bagaimana Pak KPU Nganjuk pada tahun 2003 itu bagaimana Pak? Baik. Kalau berbicara terkait ini bercerita ya bercerita lagi penyelenggaraan pemilu itu sejak tahun 2003 ya khususnya ya. Jadi kita berangkatnya di KPU itu kan 2003 itu masih dalam rangka persiapan ya. Persiapan pemilu ini? Ya. Oh ya. Nah pemilu kan dilaksanakan pada tahun 2004. Oh jadi 1 tahun sebelum pemilu jenengan di sini? Oh ya. Pada pelaksanaan pemilu tahun 2004 ini ini dari perspektif saya itu merupakan salah satu pelaksanaan pemilu yang paling rumit. Paling rumit. Kenapa Pak? Wah seru ini bicara mengenai paling rumit ya. Iya. Karena kita tahu bersama ya. Jadi pada tahun 2004
Komisi Pemilihan Umum ya, atau yang biasa kita kenal dengan KPU. KPU ya. Itu bertugas pertama kali ya, menyelenggarakan pemilu ini secara nasional, mandiri dan tetap. Ya, nasional, tetap dan mandiri. Jadi itu baru pertama kali. Saat itu ini apa Pak? Pemilu apa Pak? Legislatif atau kepala daerah Pak? Saat itu. Ya. Jadi kalau kita berbicara pemilu atau kepala daerah ya, jadi ini ada perbedaan yang nanti teman-teman bisa secara otomatis ya bisa membedakan. Kalau itu disebut dengan pemilu, ya berarti itu pemilihan umum. Nah, pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, DPRD, juga pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden. Nah, kalau kita berbicara tentang pemilihan itu pasti untuk kepala daerah. Kepala daerah. Ya. Kemudian kenapa tadi saya bilang pemilu 2004 itu salah satu penyelenggaraan pemilu yang paling rumit ya di perspektif saya. Tadi ya sudah saya sampaikan, KPU pertama kali saat itu menyelenggarakan pemilu secara nasional, tetap dan mandiri. Sebelumnya di pemilu 1999, jadi anggota KPU itu terdiri dari unsur partai politik dan pemerintah. Nah, pada pelaksanaan pemilu 2004 ini tidak ada lagi anggota dari unsur partai politik dan pemerintah. Jadi melalui tahapan seleksi untuk menjadi anggota KPU. Dan berikutnya ini untuk pertama kalinya juga jadi kita itu melaksanakan 2 macam pemilihan umum. 2 macam pemilihan umum ya Pak ya? Apa saja Pak itu? Yang pertama pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa DPR, DPR Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD ya, baik itu tingkatan provinsi maupun di level kabupaten kota. Luar biasa. Nah, itu baru pertama kali kita melaksanakan itu. Ya, gimana Pak? Sentak. Bingung nggak Pak? Ya makanya ini menjadi salah satu pemilu yang paling rumit. Apalagi sistemnya yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka. Gimana Pak itu proporsional terbuka? Di mana rakyat itu bisa memilih secara langsung, baik itu partai politik maupun nama dari calon anggota DPR maupun DPRD-nya. Nah, juga untuk anggota DPD yang di situ sudah ada foto nomor urut juga nama. Kalau di DPR dan DPRD di situ ada nomor urut partai politik, ada gambar partai politik, kemudian di bawahnya itu ada nama calon anggotanya. Jadi hampir sama kayak yang sekarang Pak? Iya, itu baru pertama kali. Ya, makanya itu menjadi salah satu penyelenggaraan pemilu yang rumit ya. Yang kedua itu adalah pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Jadi pemilu 2004 ini presiden dan wakil presiden itu tidak lagi dipilih oleh MPR. Oh begitu Pak? Iya, jadi bisa dipilih langsung oleh rakyat pasangan calonnya. Nah, kebetulan di tahun 2004 itu untuk pemilu presiden dan wakil presiden ini masih dimungkinkan adanya putaran kedua. Loh, kok bisa Pak? Wah ini teman-teman pemilih semuanya wajib tahu Pak ini. Karena sangat mengedukasi sekali Pak ini, asik sekali. Nah, jadi begini, pemilu presiden dan wakil presiden itu apabila pada saat pelaksanaan pemilu pertama itu tidak ada pasangan calon yang terpilih. Nah, pasangan calon yang terpilih ini akan ada pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua. Oh, begitu. Nah, kenapa tidak ada pasangan calon yang terpilih? Nah, jadi pada pelaksanaan pemilu presiden wakil presiden atau yang bisa kita kenal pilpres Jadi pada saat pilpres itu pasangan calon presiden dan wakil presiden itu harus memperoleh lebih dari 50% suara. 50% suara. Yang mana sedikitnya 20% suara itu tersebar di 50% provinsi di Indonesia. Waduh. Nah, apabila tidak ada, ya kita akan masuk ke putaran kedua. Nah,
Lalu siapa sih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berhak ikut atau berkompetisi di Pilpres putaran 2? Nah, itu adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Nah, ini yang akan ikut di Pilpres putaran kedua. Oh ya. Kalau pada saat itu ya, di tahun 2004 ya, pemilu 2004 itu, putaran pertama itu ada 5 pasangan calon, ya. Kemudian masuk ke putaran kedua itu 2 pasangan calon ya. Waktu itu presidennya Ibu Megawati Soekarno Putri dan yang kedua Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, luar biasa teman-teman pemilih semuanya ya penjelasannya dari Pak Kristanto ini. Oh ya Pak Kristanto, kalau tadi kan sudah bercerita mengenai tahun 2023 ya Pak awalnya. 2003. Bapak ya 2003 awalnya di sini. Nah, Bapak itu dulu waktu 2003 itu menjabat sebagai apa Bapak? Di apa? Ngomong-ngomong Bapak. Penasaran Pak ini teman-teman pemilih semuanya. Ya, kalau pada saat itu ya, saya itu masih sebagai staf ya. Jadi saya bagian apa Bapak? Saya waktu itu lebih diperbantukan ya. Kalau dari pemerintah daerah ke KPU waktu itu istilahnya DPK, dipekerjakan ya. Itu saya di operator. Di operator. Iya, membantu di teknis ya waktu itu. Luar biasa sekali sejarahnya Pak Kristanto ini teman-teman pemilih semuanya. Oh ya Pak Kris, kalau tadi kan Bapak di sekretariat jadi Pak ya, kalau misalnya di operator itu. Benar ya Pak ya? Ya ini tak lepas dari kepemimpinan anggota KPU Kabupaten Nganjuk Pak. Kalau tadi kan bicara mengenai sekretariat, terus ini banyak yang bertanya-tanya Pak. Sebenarnya Pak Kristanto itu kan awalnya 2003 di KPU Kabupaten Nganjuk. Lalu bagaimana sih Pak mengenai pergantian kepemimpinan dari anggota KPU Kabupaten Nganjuk ini udah berapa kali? Jangan-jangan udah banyak-banyak kali gitu loh Pak. Ini teman-teman pemilih semuanya pada penasaran Pak. Ya, pergantian kepemimpinan di KPU Nganjuk ya, ini sejak 2003 ya. 2003. Itu dimulai 2003 ya. Untuk periode pertama ini di 2003 ya, itu masa jabatannya kan 5 tahun. Berarti 2003 sampai dengan 2008. Ya, itu yang periode pertama. Nah, di periode pertama ini baru ya periode pertama ini ya di anggota KPU Nganjuk yang ada keterwakilan dari perempuan. Jadi komisionernya waktu itu ada 2 perempuan. 2 perempuan, luar biasa. Emansipasi. Itu di tahun 2003. Ya. Nah, yang pertama itu Ibu Suraya, yang kedua Ibu Nikmatul Hidayati. Ibu Nikmatul. Ya. Dalam perjalanannya beliau ini ya itu tidak sampai pada akhir jabatannya. Ya. Yang pertama Ibu Suraya ini mengundurkan diri. Kenapa Pak? Ini karena berkontestasi ya, mencalonkan menjadi anggota DPR pada pemilu tahun 2009. 2009. Ya. Kemudian Ibu Nikmatul ya, beliau mendaftarkan menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Timur. Luar dan biasa ya. Kebetulan beliau terpilih dan hebatnya lagi juga terpilih sebagai ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Luar biasa. Gitu ya. Nah itu di tahun 2003. Nah awal periode pertama ini ketuanya ya pada saat itu ya di tahun pertama itu Bapak Suwandi dan pada tahun berikutnya tahun kedua ketuanya berganti di atas putusan pleno, rapat pleno tertutup, ketuanya adalah Bapak Bawono. Pak Bawono. Bapak Bawono ya. Nah, di periode pertama ini itu KPU itu mendapatkan perpanjangan. Perpanjangan itu? Perpanjangan masa jabatan. Masa jabatan. Nah, kan seharusnya kan 2003 sampai dengan 2008. Ya, benar sekali. Ya, mereka mendapatkan perpanjangan kurang lebih 1 tahun ya, sehingga mereka berkesempatan ya atau untuk ya melaksanakan penyelenggaraan pemilu 2009 yang dilaksanakan pada 9 April tahun 2009 ya pada waktu itu ya, dan masa bakti mereka di Juni 2009 ya. Itu yang di periode pertama. Kemudian yang di periode kedua, ini berarti sudah 2 ya? Ya, sudah 2. Ya. Nah, ini yang kedua. Itu ketuanya adalah Bapak Juwahir ya waktu itu ya.
kemudian mereka dilantik karena ada perpanjangan tadi ya, dilantik di bulan Juni tahun 2009, ya, tepatnya di Gedung Gerahadi Surabaya. Nah ini yang melantik ini kebetulan juga mantan dari anggota KPU Nganjuk ya, Ibu Nikmatul tadi, karena beliau menjadi ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Ya, itu periode kedua. Masa baktinya berarti 2009 sampai dengan 2014. Ya, benar. Itu periode 2. Ya, karena yang periode pertama 2003 sampai 2008 mendapatkan perpanjangan sampai dengan 2009. Ya, benar. Oke. Yang periode ketiga itu 2009 sampai dengan 2014. 2009 sampai dengan 2014. Iya. Oke. Tiga, itu Pak? Yang kedua ya. Ya. Nah, yang ketiga 2014 sampai dengan 2019. Ya, betul ya. Oke. Di periode ketiga ini ketuanya waktu itu adalah Bapak Agus Rahman Hakim. Pak Agus Rahman Hakim. Ya. Itu ketua KPU di periode ketiga ya. Jadi yang pertama tadi Pak Suwandi digantikan Pak Bawono, yang kedua Bapak Juair, yang ketiga Bapak Agus Rahman Hakim. Itu sampai dengan 2019. Sampai dengan 2019. Iya. Nah, kemudian masuk ke periode keempat, ya periode keempat ini ketuanya ini Bapak Pujiono. Pak Pujiono. Tahun berapa, dari tahun berapa Pak? 2019 sampai dengan 2024. 24. Iya. Nah, ini Bapak Pujiono dan yang terakhir berarti kelima ya. Yang periode kelima dari 2024 sampai dengan 2009. Nah, ini Bapak Arfi Mustafa, Ketua KPU yang sekarang ini. Ya, luar biasa ya Pak ya. Teman-teman pemilih semuanya, luar biasa penjelasan dari Pak Kristanto ini, bahwa beliau ini sudah menemani ya Pak ya 2 dekade dalam penyelenggaraan pemilu ya Pak ya, mengawal demokrasi elektoral di Nganjuk. Oh ya Pak Kris, tadi kan jenengan sudah bercerita ya Pak ya, dari tahun 2003 hingga tahun 2024 dari kepemimpinannya ini ya Pak ya. Ini yang Bella mau tanya Pak sedikit. Sebenarnya apa sih Pak perbedaan dari penyelenggaraan pemilu dari tahun 2020 2004 ya Pak ya. Saya keliru terus teman-teman pemilih dari tadi mau ngomong 2004 tuh 2024 gitu loh Pak. Saking groginya teman-teman pemilih. Oke, bagaimana Pak itu perbedaannya Pak? Ada yang jitu nggak Pak? Ada yang something yang berbeda gitu? Ya, kalau kita berbicara tentang perbedaan ya, penyelenggaraan pemilu tahun 2004, tahun 2009, kemudian 2014, 2019 sampai dengan 2024. Ya tentu ini bukan hal yang mudah ya. Jadi tidak semudah, ya jelas beda lah. Masa nggak ada perbedaan gitu ya. Iya. Tapi di sini mungkin saya bisa sampaikan ya. Ini karena ini cerita ya tadi ya. Secara umum saja. Jadi yang menurut saya cukup ya membedakan ya antara dari pemilu ke pemilu ini. Kalau kita lihat ya, yang pertama itu dari dasar pelaksanaan pemilu itu sendiri. Dasarnya ya Pak? Iya, dasar hukumnya. Jadi di tahun 2000, jadi tahun pemilu tahun 2004, kemudian 2009 dan 2014, ya ini undang-undang pemilunya selalu berganti. Ya meskipun kita tahu ya undang-undang pemilu itu sifatnya dinamis ya. Yang tentu salah satunya ini didasari oleh kajian, ya, kemudian pelaksanaan teknis pemilu yang melalui evaluasi ya dari pelaksanaan pemilu sebelumnya. Jadi ada penyesuaian ya, sehingga kenapa sih undang-undangnya ini selalu diganti. Kemudian untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan terakhir kemarin 2024 ini dasar hukum yang kita gunakan ya untuk penyelenggaraan pemilu itu sama ya, tetap gitu ya. Itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, teman-teman pemilih semuanya ya. Pemilihan umum. Nah itu yang membedakan yang pertama ya. Yang kedua ya, perbedaan yang bisa saya sampaikan di sini ya. Mungkin ini ya salah satunya juga fenomenal ya. Jadi pada pelaksanaan pemilu tahun 2009. Nah, jadi pada pelaksanaan pemilu tahun 2009 ini metodenya ya, metode pemberian suara ini ada perubahan. Ya.
Jadi pada pelaksanaan pemilu tahun 2009 ini ada perubahan metode dalam memberikan suaranya itu ya. Yang biasanya kita kan sudah terbiasa ya, atau kita sudah familiar dengan mencoblos. Nah, biasanya kita kan mencoblos pakai paku, suara-suara dicoblos. Itu dirubah dengan memberikan tanda centang. Wah, ini hal yang berbeda teman-teman pemilih yang biasa semuanya. disebut pemilu 2009 itu dengan pemilu mencontreng. Mencontreng. Ya, jadi dengan alat tulis, ya dengan pulpen ataupun spidol. Nah itu yang membedakan di 2004, 2009 ya dan pemilu berikutnya. Itu adalah pemberian metode dalam pemberian suara. Dan di tahun 2014 dan seterusnya sampai dengan sekarang kembali lagi mencoblos. Nah, ya ternyata ya menggunakan tanda centang atau mencontreng yang awalnya itu mungkin dirasakan lebih modern ya, lebih modern dan manusiawi ya. Ya kita tahu misalkan di surat suara itu kalau pasangan calon presiden, wakil presiden misalkan kan foto ya. Nah kalau kita coblos kan merusak ya. Nah itu kan lebih manusiawi kalau dicontreng gitu ya, dicentang. Demikian juga untuk apa namanya DPD kan foto yang terpampang di situ. Ternyata ini masih menyisakan permasalahan ya, sehingga ini dievaluasi ya secara menyeluruh pelaksanaannya. Karena apa? Karena pelaksanaan dengan menggunakan tanda centang ini ternyata banyak sekali suara-suara itu yang tidak sah. Waduh. Iya, karena memang perubahan tradisi ini ya, yang meskipun KPU dan semua elemen masyarakat ya juga pemerintah ya itu berupaya memberikan atau menyampaikan sosialisasi secara masif, namun hasilnya juga tidak bisa maksimal ya. Ini terbukti memang banyak surat suara yang tidak sah pada saat itu sehingga tradisi menggunakan paku untuk mencoblos ini kembali digunakan ya. Nah dinamika yang lain ini ya banyak yang banyak ya, pengalaman waktu itu ya. Ini bukan hanya masalah mungkin ya kan kalau dulu mencoblos lalu memberikan tanda centang ya meskipun kita sudah sampaikan sosialisasi itu ya kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Nganjuk, namun itu ya tidak cukup ya, tidak cukup untuk merubah metode ini ya sehingga dalam memberikan tanda centang ya itu seringkali ini yang menyebabkan suara-suara ini tidak sah. Ada yang kelewat ke kotak sebelahnya ya karena terlalu besar. Nah, belum lagi nanti di masalah teknis. Masalah teknisnya ini yang sedikit lucu. Terkadang ya yang namanya pulpen atau spidol yang ada di dalam bilik yang disediakan untuk mencontreng itu dibawa pemilih. Wah, ini intermezzo ya. Tapi ini terjadi. Ya, tapi ini terjadi. Bagaimana pemilu berikutnya itu tidak ada pulpen maupun jadi bingung ini. Bagaimana cara mencontreng saya? Nah itu. Ini ya apa namanya yang cukup membedakan ya dari pemilu ke pemilu. Jadi ada metode yang dilaksanakan pada tahun 2009 ya. Ya ini memang apa namanya ya sedikit menurut saya perubahan tradisi ya sehingga ini dikembalikan lagi dari mencoblos mencontreng, kemudian kembali lagi ke mencoblos lagi. Oke, luar biasa. Dan yang berikutnya, yang ketiga ya menurut saya ya terkait dengan perbedaan itu mungkin dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Ya, jadi pada pemilu tahun 2004 ya penyelenggara pemilu ya penyelenggaranya ya di sini ya konteksnya itu adalah Komisi Pemilihan Umum atau yang kita kenal dengan KPU yang pertama. Yang kedua, ini adalah panitia pengawas pemilu. Panitia pengawas pemilu. Pemilu 2004 ini atau biasa dikenal dengan Panwaslu. Nah, yang ketiga itu tadi yang bertugas pengawas. Kemudian untuk kode etik itu Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa dikenal dengan DKKPU. Ini penyelenggara pemilu di tahun 2004 ya, pemilu 2004. Nah, pada pelaksanaan pemilu di tahun 2009 ya, penyelenggara pemilunya yang pertama KPU itu sendiri. Nah, yang kedua untuk pengawas ini dari Panwaslu ini bertransformasi ya menjadi Bawaslu. Bawaslu adanya transformasi. Jadi perubahan Panwaslu ke Bawaslu ini pada tahun 2009. Jadi ini mungkin menjadi pemahaman kita bersama ya. Nah, kemudian untuk kode etik ini masih tetap ya. Jadi
Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum atau DKKPU-nya tetap. Oke. Luar biasa sekali ya penjelasan dari Pak Sek ini selaku sekretaris dari KPU Kabupaten Nganjuk ini, teman-teman pemilih semuanya. Oh Pak, ini ada satu lagi Pak yang kurang Pak, satu aja ini. Karena sudah dikode Pak ini tadi sama timnya, waktunya. Begini Pak. Tunggu, itu masih belum. Oh masih belum, masih banyak ya, luar biasa. Yang harus kita sampaikan secara ini ya, karena bagaimana, kita Pak? supaya informasi ini tidak terputus ya. Nah, pada pemilu tahun 2014 itu ada yang membedakan lagi, yakni di tataran penyelenggara pemilu tadi yang pertama KPU, yang kedua tadi Bawaslu. Nah, sekarang di tahun 2014 inilah DKKPU untuk kode etik ya, Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum ini bertransformasi menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang biasa kita kenal DKPP sampai dengan sekarang. Nah, jadi penyelenggara pemilu mulai dari 2014 sampai dengan sekarang itu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Oke, luar biasa ya Pak ya. Oh ya, Pak Kristanto begini, tadi kan pengalamannya sudah ya Pak ya. Kesan-kesannya Pak, pesan untuk teman-teman pemilih semuanya. Ini mumpung ada momen yang pas ya Pak ya, bicara mengenai 2 dekadenya Bapak ini di KPU Kabupaten Nganjuk ini. Gimana Pak? Pesannya untuk pemilih teman-teman. Kesan. Pesan dan juga kesannya. Kesan, dua Pak. Langsung. Ya kalau kita ngomong masalah kesan ya tentu menjadi bagian dari penyelenggara pemilu ya. Khususnya di KPU saya ya, ini sejak tahun 2003 ini sudah luar biasa ini, itu kesannya ya, menjadi bagian dari penyelenggara pemilu sejak KPU pertama kali ya bertugas menyelenggarakan pemilu secara nasional tetap dan mandiri ini. Itu sudah luar biasa, dalam perjalanannya pasti ada suka dan duka ya, salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi ya, kadang yang lucu ya itu tadi ya, misalkan ada pemilih yang bawa pulpen gitu tadi ya, ada pemilih yang ini, belum lagi ya dinamika bagaimana kita misalkan ya salah satunya misalkan dalam setting packing logistik yang menyiapkan logistik pemilu maupun pemilihan itu sangat luar biasa sekali ya, dibutuhkan ya waktu ya kemudian energi yang tidak sedikit, melibatkan banyak orang, bagaimana kita kemudian ya memanajemen ini semua ya menjadi satu kesatuan, yaitu ya kesan-kesan yang memang tidak bisa dilupakan begitu saja ya. Dan yang tentu ya ini mungkin periode terakhir saya ya, insya Allah saya nanti di 2030 saya harus mengakhiri karir saya ya, tapi saya cukup bangga ya, bangga ya saya itu bisa mendedikasikan diri saya sebagai ASN di KPU ini ya, sejak KPU ini melaksanakan tugasnya pertama kali di pemilu 2004 ya, insya Allah nanti sampai di 2030 saya bertugas di KPU. Pesannya Pak, pesannya untuk kalau kita pesan ya. Nah, seperti podcast pada kesempatan kali ini sengaja saya coba mengambil lokasi yang sedikit berbeda ya. Nah, ini nanti supaya teman-teman pemilih yang ada di luar sana nanti misalkan ingin berkunjung, ingin belajar ya terkait dengan kepemiluan, monggo silakan datang ke KPU Kabupaten Nganjuk ya. Di KPU Nganjuk ini ada yang namanya RPP ya, ada Rumah Pintar Pemilu. Nah, salah satunya ini adalah media data kami ya. Di sini ada data-data yang kita sajikan dalam bentuk flyer gitu ya, yang sudah kita sajikan di dinding ini. Luar biasa ini KPU Kabupaten Nganjuk. Masih banyak lagi ya nanti yang bisa dipelajari, kita bisa berdiskusi ya, kemudian kita bisa bersimulasi bagaimana sih pemungutan suara itu ya. Nah, kemudian di sini juga ada ruang audiovisual. Audiovisual juga ada Pak? Juga ada. Nanti silakan ya untuk kita sama-sama belajar ya, kita mengedukasi, meningkatkan kapasitas kita masing-masing ya, sehingga ke depan ya harapannya pemilih itu menjadi bagian dari transformasi demokrasi ini memang menjadi pemilih yang cerdas. Luar biasa. Kita bisa meninggalkan tradisi-tradisi lama yang sebagaimana kita tahu salah satunya ya mungkin money politik misalkan demikian ya. Ini karena duit nyapu nah seperti itu. Nah, kita bagaimana coba ya dengan meningkatkan pendidikan pemilih ini, datang ke KPU, kita belajar bersama, ini akan mengikis, akan merubah mindset ya para pemilih muda khususnya ya, sehingga ke depan bagaimana mereka bisa mengikuti ya pelaksanaan pemilu-pemilu ini memang dedikasi dari atau murni dari hati nurani atas pilihannya sendiri. Oke, luar biasa. Pentingnya edukasi dalam pemilihan ya Pak ya.
Teman-teman pemilih semuanya, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kristanto, sangat luar biasa penjelasannya, detail sekali. Pak Kristanto, ini boleh saya menyimpulkan sedikit aja dari tadi penjelasannya. Ya. Teman-teman pemilih semuanya, jadi dari cerita 2 dekade dalam penyelenggaraan pemilihan untuk mengawal demokrasi di Kabupaten Nganjuk ini sangat luar biasa ya teman-teman. Pak Sek ini tadi sudah di KPU Kabupaten Nganjuk ini dari 2003 hingga saat ini memiliki pengalaman yang luar biasa. Nah, tak kalah hebatnya lagi dalam mengawal kepemiluan ini dari 2004 ya Pak ya, 2004 hingga 2024 ini memiliki berbagai macam perbedaan. Tentu saja dari perbedaan yang tadinya mencoblos, mencontreng, mencoblos lagi lah, ini yang seru tadi ya Pak Sek ya. Nah, begini teman-teman pemilih semuanya. Dalam proses pemilihan ini tetap kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 ya Pak ya, tahun 2017. Nah, teman-teman pemilih semuanya, tadi Pak Sek juga menyampaikan bahwa untuk teman-teman pemilih yang ingin berkunjung di KPU Kabupaten Nganjuk, khususnya KPU Kabupaten Nganjuk ini mempunyai rumah pintar pemilu ya Pak. Ini luar biasa, banyak sekali display-displaynya di sini mengenai pemilihan, flyer-flyernya dan lain sebagainya. Ini luar biasa KPU Kabupaten Nganjuk. Oh ya Pak Sek, terima kasih banyak ya Pak Sek ya. Sudah disempatkan hadir di podcast Sedudo segmen edukasi demokrasi di KPU Kabupaten Nganjuk, ini luar biasa sekali. Oh ya teman-teman pemilih semuanya, tak kalah pentingnya untuk teman-teman pemilih yang saat ini masih stay tune untuk memantau sosial media KPU Kabupaten Nganjuk, jangan lupa untuk komen, like, dan juga share postingan KPU Kabupaten Nganjuk. Oh ya teman-teman pemilih semuanya, ini kan tadi sudah dijelaskan ya Pak ya, panjang lebar. Biasanya podcast sebelumnya itu saya harus pantun Pak, karena pantun ini adalah ciri khas saya untuk menutup podcast Sedudo ini. Nanti kalau saya bilang pantun apa gitu, Bapak jawabnya cakep ya Pak ya? Oke. Ke perpustakaan mencari referensi. Cakep. Tak lupa mencatat hal penting. Cakep. Kami pamit undur diri dari sesi ini. Cakep. Terima kasih sudah setia mendengarkan sampai akhir teman-teman pemilih semuanya. Oh ya teman-teman pemilih semuanya, saya Bella Anggraini selaku host podcast di KPU Kabupaten Nganjuk mohon pamit undur diri. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hello, goodbye.